Lantas penjaga sendang itu pun dikutuk oleh Nyi Roro Kidul guys, dan diusir dari pantai selatan. Jadilah sang penjaga tersebut sosok siluman, yaitu setengah manusia dan setengah jin. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Film KKN Desa Penari belakangan ini sedang viral di tengah masyarakat, guys. Nah, di sini ada gak nih dari kalian yang udah nonton film KKN Desa Penari ini? Bagaimana guys, menurut kalian? Apakah filmnya itu sebagus dengan ceritanya? Silahkan komentar kalian di bawah. Sebelumnya nih ya, kalian juga pasti tahu nih, kalau film ini berasal dari tweet yang ditulis oleh akun Twitter Simpleman. Kemudian ya, kisah ini dijadikan novel dan diadaptasi ke layar lebar. Salah satu ikon dari kisah horor legendaris di tanah Jawa itu, baik di tulisan maupun di dalam filmnya, adalah tentang sosok dari Badara Wuhi yang merupakan siluman penunggu desa yang diduga berada di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur tersebut. Lantas, siapakah sebenarnya sosok makhluk gaib antagonis yang ada di dalam versi film yang diperankan oleh artis Aulia Sara tersebut? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian ya, berikut ini ulasan mengenai asal-usul dari Badara Wuhi itu. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Kalau gitu, nggak usah pakai lama-lama lagi nih guys. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Sebelum mengenal sosok Badara Wuhi ini, perlu Anda ketahui terlebih dahulu guys. Seorang wanita sakti bernama Ratna Narek yang menjadi pemantik dari keberadaan sang siluman. Ratna Narek ini adalah seorang kesatria wanita di zaman Raja Airlangga yang melarikan diri usai penaklukan Empu Barada atas wilayah kerajaannya. Ratna Narek ini hidup mengembara dengan membawa alat musik tradisionalnya, yaitu lontar. Nah, alat musik yang dibawa itu bisa membuat dirinya menjadi sakti guys. Dia memiliki ilmu kanuragan dan kanujiwan yang membuatnya mampu untuk menaklukkan para pimpinan jin dan makhluk halus yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa yang dilaluinya. Bahkan karena lontarnya tersebut ini juga nih ya, Ratna Narek pun mendapat anugerah untuk menjadi awet muda. Singkat cerita nih ya, Ratna Narek yang juga merupakan seorang penari ini mendapat tawaran guys untuk berkunjung ke suatu desa saat dirinya berada di wilayah Wonosobo. Dia dibujuk oleh sang lurah desa tersebut yang merupakan seorang pria cabul guys. Nah, dia ini ingin bisa meniduri Ratna Narek guys dengan alibi menawarkan tempat tinggal. Karena hidupnya mengembara, Ratna pun menerima tawaran dari sang lurah tersebut untuk menetap di desa itu. Lalu saat malam hari, lurah dan para pengawalnya itu mencoba melancarkan misinya guys, untuk memuaskan nafsu hasratnya tersebut. Tetapi nih ya, karena kesaktiannya Ratna belum sampai menyentuhnya saja nih ya, mereka itu secara otomatis sudah terpental guys, bahkan mati terbunuh. Pasca kematian sang lurah ini, Ratna Narek pun menjadi pemimpin desa tersebut. Menariknya nih ya, desa itu ternyata merupakan gerbang halus pantai utara Jawa yang memiliki kolam air atau sendang
yang dipercaya sebagai tempat persinggahan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nah, ketika sang Ratu Pantai Selatan kembali ke kerajaannya, sendang tersebut itu dijaga oleh beberapa panglima dan kesatria Pantai Selatan guys, untuk menjaga kemurnian airnya. Kemudian ada hal yang unik nih di desa tersebut. Penduduknya itu dilarang dan berpantangan ya untuk melakukan tarian-tarian yang diiringi oleh gamelan. Karena untuk menghormati para lelembut yang mendiami kawasan tersebut. Karena Ratna Narek yang merasa dirinya sakti mandraguna ini guys, lantas dia pun diliputi kesombongan. Dia dengan sengaja melanggar pantangan adat tersebut, bahkan menentang semua penghuni alas hutan Daha, termasuk para makhluk halus penghuni kolam air tempat tinggal Nyi Roro Kidul tersebut. Di situ Ratna Narek dengan sengaja menari menggunakan gamelan untuk mengundang para makhluk halus keluar dari tempatnya guys. Dan sesumbar akan menaklukkan mereka satu persatu. Karena merasa tertantang nih ya, para makhluk gaib pun itu berdatangan dan menyerang Ratna Narek serta penduduk desa yang tak berdosa di sana sampai musnah, termasuk para penjaga sendang Ratu Pantai Selatan di desa tersebut. Menariknya nih ya, setelah membasmi Ratna Narek dan seluruh penduduk desa, salah satu penjaga sendang yang merasuki jasad seorang penari di desa tersebut itu nggak mau keluar nih dari jasadnya. Hingga akhirnya nih ya, jasad penari tersebut dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan guys. Karena telah melanggar kodratnya nih ya, yang merupakan seorang makhluk halus tetapi malah memilih menjadi manusia. Lantas penjaga sendang itu pun dikutuk oleh Nyi Roro Kidul guys, dan diusir dari Pantai Selatan. Jadilah sang penjaga tersebut sosok siluman, yaitu setengah manusia dan setengah jin. Sang mantan penjaga sendang ini, dia tidak punya tempat tinggal guys. Lantas dia pun mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Hingga akhirnya nih ya, dia itu merasa nyaman guys, dan memilih untuk menetap di desa yang menjadi lokasi KKN Bima dan Ayu beserta teman-temannya tersebut. Wujud dari sang siluman itu sendiri adalah sosok wanita layaknya wanita sungguhan yang mengenakan atribut berbau Pantai Selatan guys, yaitu memakai kebaya dan selendang hijau. Nah, dia ini memiliki sifat jahil dan suka menggoda guys, terutama kepada kaum laki-laki nih. Dan disebut juga dia itu bisa beranak pinak jika ada laki-laki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Tetapi nih ya guys, ketika dia itu marah akibat ada yang mengotori tempatnya atau melanggar aturan wilayah tempat dia berkuasa nih, maka wujudnya itu akan berubah menjadi siluman guys, dengan bentuk setengah badan guys. Atasnya itu tetap manusia, tetapi bagian tengah ke bawah menjadi ular berwarna hitam. Nah, sang siluman inilah guys yang disebut dengan Badarawuhi oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya nih ya di lokasi tempat dia tinggal menetap yang disebut sebagai Desa Penari. Jadi begitulah guys kisah asal usul makhluk siluman Badarawuhi yang menjadi ikon di film KKN Desa Penari ini. Sampai di sini aja dulu nih ya untuk kisah pembahasan makhluk siluman Badarawuhi. Dan nanti kita akan membahas kisah-kisah horor selanjutnya. Jadi jangan lupa guys untuk selalu berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.